Pecah kongsi. Fix, mereka ini beneran pecah kongsi teman-teman. Gimana enggak? Lawang kali ini bendahara TPUA tiba-tiba ngasih serangan balik buat Roy Suryo. Loh. Kenapa nih? Bukannya kalian sama-sama mau menjatuhkan Pak Jokowi ya? Kok udah pecah duluan sih? Saya jadi penasaran deh. Apa ya kira-kira yang jadi motif mereka sehingga mereka ini pecah? Jangan-jangan ada maksud lain di balik ini semuanya. Atau jangan-jangan ada yang lagi ketakutan bakal dikibulin. Waduh, menarik nih. Daripada berlama-lama, yuk mendingan langsung aja kita bahas tuntas di sini, jadi tonton sampai selesai. Meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu. Sekarang pergi lagi ke kementerian. Silahkan. Tapi apa kekuatan apa yang dilakukannya? Apa yang dimaksud dengan gugatan ini? Siapa yang menggugat? Harusnya, wahai bangsa Indonesia, ada nggak kalian menggugat? Berapa orang klien kita yang menggugat? Kemudian, siapa yang meminta keahlian Roy Suryo dalam perkara ijazah asli atau ijazah palsu, baik saudara Gibran maupun Joko Widodo? Siapa yang meminta dia untuk jadi saksi ahli? Kami udah jelas melihat ada perkara yang melanggar hukum. Kami nggak bisa sebagai pengacara menjadi pelapor. Mungkin kami tanggalkan dulu sebagai pengacara, baru jadi pelapor. Jadi berporos, kita punya ini dong, pendirian kita berdiri di mana sesuai dengan porsi kita. Kalau dia sebagai ahli, ada nggak surat dari orang yang meminta bahwa bantuan ahli kepada dia? Waduh, ini kode apa teman-teman? Sebelumnya mereka ini satu sasaran, yaitu Pak Joko Widodo. Tapi tiba-tiba bendahara dari TPUA ini ibarat kata ngasih serangan balik untuk Roy Suryo. Sampai menyebut ini itu untuk gerombolannya Roy Suryo. Apakah ini babak lanjut dari cerita yang mana Bung Egy Sujana itu seolah dia angkat tangan, seolah cuci tangan, tidak mau disangkut pautkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan? Apakah seperti itu? Tapi coba kita cari tahu dulu deh. Apa sih yang membuat Egy Sujana berpikiran seperti itu atau bersikap seperti itu? Bicara banyak dengan pandangan Bang Egy. Kan spanduk ketika misalnya mereka preskon, itu 12 nama foto itu kan dipajang. Kan ada spanduknya, ada balihonya. Yang bikin spanduk ini? Ya kalau Roy Suryo misalnya melakukan preskon kan, kita lihat terus selalu ada foto Bang Egy, bahkan nomor 1. Ya. Nah, pertanyaan saya, jangan dibawa lagi abang kita ini. Oh, lalu ada pertanyaan tadi malam ke saya. Dia bilang bahwa Anda jangan lupa bahwa yang melapor yang membuat pengaduan ke Mabespori, Dumas itu ada 4 orang, termasuk Bapak Egy Sujana, kata beliau. Kata Roy Suryo. Bukan, ada orang yang nelpon saya tadi malam nih. Ya. Karena udah rame kan di grup mereka dengan lainnya. Terus saya jawab, Bang Egy, dia ikut melaporkan itu, maksud dia adalah dalam rangka untuk menyampaikan bukti dari hasil sidang PN Solo dan Mahkamah Agung terkait dengan ijazah Pak Jokowi, ijazah SMA. Tuh, ini diperkuat lagi nih sama Pak pengacaranya dari Egy Sujana. Tuh kan, diperkuat lagi dari pernyataannya pengacara Egy Sujana, itu Bung Rasman. Tapi menariknya di sini, ketika Bung Rasman itu mengatakan gerombolan mereka tuh seringkali memajang fotonya Egy Sujana. Saya jadi ingat nih, kalau bicara soal hal itu saya jadi ingat. Atau jangan-jangan gerombolan mereka ini sebetulnya takut. Gerombolan mereka dalam artian di sini Bung Egy Sujana dan kawan-kawan ya, ini takut kalau bakal dikibulin Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena apa? Roy Suryo itu pernah melakukan hal semacam ini. Dia mengusik Pak Jokowi melalui ijazahnya, tapi tiba-tiba dia lepas tangan soal ketika dituduh ya,
Dia mengatakan, loh jangan salahin saya. Salahin Dian Sandi yang pertama mempublish soal ijazah itu. Jangan-jangan Egy Sujana juga takut diperlakukan seperti itu. Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Oh, itu pernyataan dari Dian Sandi, teman-teman. Itu yang kemudian digunakan untuk Roy Suryo untuk seolah tidak mau disalahkan soal ijazahnya Pak Jokowi. Seperti itu. Menariknya lagi, kalau kita bicara soal ijazahnya Pak Jokowi, soal Egy Sujana, ya kan? Gelagat aneh dari Egy Sujana sebetulnya sudah nampak dari jauh-jauh hari lewat pengacaranya. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poin. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya, jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Pak Egy? Kan begitu. Yang ada di framing rakyat, ya Mas ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gajah Mada. Itu clear. Ternyata faktanya bukan begitu. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, gitu ya. Kalau Bapak Egy Sujana yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang. Jadi ini teman-teman, ini yang mulai terbaca gelagat-gelagat anehnya Egy Sujana yaitu dari sini. Dari pernyataannya pengacara dari Egy Sujana yang seolah mengatakan, bukan seolah lagi ya, memang sudah mengatakan kalau Egy Sujana ini sudah enggan dikait-kaitkan dengan Roy Suryo. Karena mereka ini berbeda seperti itu. Padahal dari awal bukannya mereka ini satu ya. Makanya dari pernyataan ini kemudian muncul, oh kok ini ya? Kok Egy Sujana jadi seolah pengen lepas tangan ini kenapa? Ternyata mulai terbaca lah, mulai terbongkar lah teman-teman. Oh ternyata gara-gara ini nih Egy Sujana bersikap seperti ini. Gara-gara Egy Sujana tidak mau ketipu lagi. Seperti yang saya katakan tadi. Dan di nomor 38 itu adalah 1 lembar print out surat pengumuman UGM nomor UGM garis miring 6529 garis miring 1 garis miring 07 garis miring 15 tentang penulisan ijazah sarjana UGM tanggal 3 November 84 yang isinya tentang kacamata. Artinya tidak boleh berkacamata. Tidak boleh berkacamata. Ah, itu Aturan nomor berapa? UGM garis miring 6529 garis miring 1 garis miring 07 garis miring 15. Ditanya apakah ijazah UGM boleh berkacamata seperti kata Bang Rismon tadi. Nanya ke UGM nih. Nanya ke UGM bersurat resmi. Oke, sehingga jawabannya adalah ini. Surat nomor UGM garis miring 6529. Menurut surat itu? Nah, ya sudah diambil Polda Metro Jaya. Mungkin Polda Metro Jaya yang bisa menjawab boleh berkacamata atau tidak. Mungkin Polda Metro Jaya yang bisa menjawab boleh berkacamata atau tidak. Dan di nomor 38. Oh ternyata semakin terkuak teman-teman. Kenapa sih gerombolannya Egy Sujana kok sampai mengatakan tidak mau disangkut pautkan. Terus ternyata terbongkar tadi seperti yang saya katakan. Ternyata semakin diperkuatnya dengan gerombolan Roy Suryo ini kerap kali tiba-tiba mendadak lupa ingatan gitu ya. Di waktu yang hampir bersamaan loh. Iya.
Di satu momen itu sekali duduk, jadi belum sampai meninggalkan tempat itu, belum diganti acara, masih di acara yang sama. Lupa ingatan teman-teman. Itu yang membuat Egy Sujana pada akhirnya memutuskan, udahlah saya nggak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan, begitu Egy Sujana. Oh begitu ya, ampun kasihan banget sih. Nggak punya etik udah mundur aja. Jadi kalau menurut saya Gibran lebih baik mundur daripada dimundurkan. Suryo, manusia somplak. Manusia Emang lu somplak, siapa nyuruh-nyuruh Mas Gibran mundur? Lu tuh cuma maling panci, ya nggak ada apa-apanya sama Mas Gibran. Waduh. Mas Gibran ini dipilih sama puluhan juta orang. Nah lu siapa ya nyuruh-nyuruh Mas Gibran mundur? Seandainya Mas Gibran mundur, emang mau diganti nama siapa? Diganti sama kelompok lu yang nggak jelas itu. Nah, lu Terus lu pengen dapet jabatan, gitu. Pengen ya, lu pengen kayaknya nih orang-orang yang memilih Mas Gibran bersilaturahmi ke rumah lu. Aneh nih kelompok ini. Gibran dibilang nggak punya etika. Kalau memang nggak punya etika ya, si Mas Gibran ini nggak punya etika, kenapa nggak dari awal lu ngoceh-ngoceh begini ya, paling panci ngomong gampang. Mas Gibran suruh mundur. Kita ya, puluhan juta orang yang di belakang saya ini yang memilih Mas Gibran nggak bakalan ikhlas ya. Pengen lu ya kali kita atau orang-orang yang memilih Mas Gibran ini silaturahmi ke rumah lu. Ya, dibilang Gibran katanya nggak punya etika. Tapi waktu itu sebelum pemilu ada orang yang melamar Mas Gibran untuk jadi wakilnya. Ada yang setuju MK menurunkan batas usia wapres. Setelah Mas Gibran menang, dibilang katanya anak haram konstitusi, politik dinasti, ya seperti ini manusia begundal ini, ya ngoceh-ngoceh terus, ya sepertinya dia itu ketika Mas Gibran mundur, seandainya mundur, pengen ini orang pengen dapat jabatan. Sakit hati lu gara-gara dipecat jadi Menpora dari Pak Jokowi. Tunggu aja ya Suryo, maling panci. Sampai kapanpun, Gibran itu nggak akan mundur ya, nggak gampang ya memasukkan orang, memasukkan Mas Gibran. Kita rakyat yang di belakang Mas Gibran ini puluhan juta orang ya yang mendukung Mas Gibran. Hati-hati kalau ngomong panci ya, dasar maling panci. Kalau ngomong asal jeplak nggak pakai mikir. Tuh ya, tuh teman-teman, sampai ada netizen yang bener-bener gregetan banget sama gerombolan mereka. Ya karena gerombolan mereka itu suka banget bikin gaduh ya kan. Terus ya itu, malah sekarang ditambah lagi gerombolan mereka ini pecah kongsi. Gimana nggak menarik ini nanti? Nggak kalah menariknya lagi teman-teman. Ketika tadi kita bicara soal pecah kongsinya antara Egy Sujana dan juga Roy Suryo, kita punya rekaman bahwa Egy Sujana itu sebelumnya pernah sedekat itu dengan Roy Suryo. Bahkan dia itu sempet nakut-nakutin soal penjara ke Roy Suryo dan juga Rismon. Lu pakai otak, otak lu pakai. 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana. Jadi brother, kok memang belum pernah dipenjara, jadi jangan. Jadi brother tuh. Tentang nggak enak loh. Egy Sujana ini aneh deh, bolak-balik dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu saat sebentar lagi akan menjadi tersangka. Dia bilang perkara akan selesai kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya. Ini dia sampaikan saat dia memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai terlapor pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli, case closed, tutup kasus, ucap Egy. Saya minta maaf pun mau, lanjutnya. Egy datang ke Polda Metro Jaya bersama 4 terlapor lain yang... Bentar dulu Bung Egy. Anda mengatakan semuanya akan selesai ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, bahkan Anda mau kalau misalkan diminta untuk minta maaf. Entar dulu, enteng banget Anda ngomongnya. Anda sudah membuat huru-hara ini loh, sudah membuat kegaduhan ini. Dan apakah dengan kegaduhan yang sudah Anda buat ini, lantas Anda dengan entengnya menganggap dengan minta maaf saja cukup? Penjara dulu dong, ya. Dihukum dulu dong, enak banget. Tiba-tiba langsung udah gitu aja, minta maaf udah selesai, enak banget. Anda yang ngebuat ini semuanya terjadi loh ya. Bahkan Anda sudah membuat citranya Pak Jokowi turun.
dengan tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal itu. Kok enteng banget ngomongnya. Ya kalau saya diminta untuk minta maaf, saya juga mau. Itu sudah sepantasnya. Semisalkan Anda salah, kok Anda mengatakan saya mau? Salah satu ketua TPU nggak mau katanya ditarik-tarik dalam Roy Suryo, Rismon, kita beda. Saya ini kan TPU sebagai pengacara mereka katanya gitu. Nah sedangkan pengacaranya Al-Katiri udah umumkan 12 inilah mereka yang mau dilempar katanya gitu. Ini gimana nih? Jadi gini, saya sudah monitor juga, maksudnya Bung Egy ya. Iya. Bung Egy kan udah pernah buat saya keluar dari TPUA, menyerahkan untuk ke timnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat laporan itu kan sudah ada dia. Gitu. Terlepas dia terpisah daripada ini, tapi dia salah satu tersebutkan sebagai orang yang dilakukan penyidikannya. Kalau saya katakan orang salah satu kemungkinan dia tersangka itu kan nanti penyidik lah. Saya kan nggak mau mendahului penyidik. Tapi dia nggak bisa lepas daripada arena ini. Ingat pada saat terakhir gelar perkara juga dia masih split. Nah ini yang saya katakan tadi, ya sangat kita sayangkan gitu ya. Tapi mau apapun itu, jadi nggak bisa terlepas dari masalah ini. Ya, ini boleh saja dia. Saya nggak mau lagi campur dengan mereka. Tapi pada saat kau berdiri sendiri atau dengan kelompokmu kan kau sudah mengeluarkan suatu statement tentang masalah ijazah palsu itu. Ya, bertanggung jawabkan secara hukum. Kira-kira gitu, Bu Mitra. Salah satu ketua TPU nggak mau. Tuh, benar apa yang dikatakan oleh Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Jadi seorang Egy Sujana nggak bisa seenteng gitu aja lepas dari masalah ijazah ini. Lawang dia yang pertama kali membuat huru-hara ini semakin panas ya kan. Apalagi sekarang yang semakin panas ditambah orang kayak Roy Suryo bikin tambah panas, kok enteng banget dia mau lepas gitu aja. Nggak bisa. Dalam hal ini pesan saya, pemerintah harus punya tindakan yang tegas dan berani. Iya, nggak mungkin fotonya Mas Gibran ada di MBIS Singapura terus dia nggak kuliah di situ kan. Nah itu yang saya juga sangat prihatin keadaan sekarang ya. Karena kenapa? Karena ada orang ujuk-ujuk datang sebagai pahlawan untuk menentukan suatu kebenaran dan keadilan, menentukan bahwa inilah jasanya palsu. Siapa? Dia sebagai apa? Ya kan? Apa dia kuliah atau dia jadi rektor di MBIS Singapura atau dia juga sudah kedatang ke MBIS Singapura dan MBIS Singapura sudah konferensi pers bahwa dia palsu. Ini kan aneh gitu loh, hal yang aneh buat saya nih kayak semacam membuat isu-isu yang menyesatkan ya, saya rasa gitu. Saya bukannya gimana ya, bukan membela tapi satu kebenaran itu harus dibuktikan. Pembuktiannya juga ada dasarnya, ya kan? Jangan berkata A, B, C, D, tapi hal-hal yang menurut kita, yang kita paham tentang hukum, itu kita jadi digiring sampai kepada hal-hal yang membunuh karakter seorang, apalagi ini wakil kepala negara. Sekarang ini kita harus pahami bahwa wakil kepala negara adalah Mas Gibran. Kita dukung bagaimana programnya sekarang ini, bukan malah membuat seperti ini kan gitu. Kalau memang nggak benar atau tidak benar dalam pemerintahan, toh masih ada jalan lain. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Ini cara-cara kotor kalau saya lihat. Cara-cara yang membuat orang ya menjatuhkan, menggiring opini, membuat rusuh, meresahkan, dan yang paling terpenting adalah ini arahnya udah pemakjulan. Arahnya sudah pemakjulan. Ayo. Saya sepakat nih apa yang dikatakan oleh Pak Tommy Tri Yunanto ini, teman-teman. Beliau mengatakan, mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas untuk gerombolan yang suka bikin gaduh ini. Karena ini mereka sudah nggak bisa dibiarin, nggak bisa didiemin. Kalau semakin mereka didiemin, semakin ngelunjaklah mereka. Bahkan arahnya ini sudah ke arah pemakzulan. Makanya ini pesan buat pemerintah juga. Jadi sebarkan teman-teman ya, biar ini sampai kepada pemerintah. Segera tindak tegas orang-orang yang bikin gaduh itu. Jangan kasih ampun, jangan enteng ketika mereka sudah minta maaf lantas semuanya selesai. Jangan mau tertipu dengan mereka. Dan itu tadi teman-teman, sekaligus menutup
video kita hari ini. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.